bagaimana mungkin kita menganggap bahwa Jumhur dan Syahganda itu akhirnya dinyatakan untuk udah keluar aja dari penjara tanpa dia tahu apa kesalahannya. Kan nggak pernah diterangkan di dalam ruang sidang apa hubungan kausalitas antara men-tweet sesuatu di ruang publik dengan menghasilkan keonaran itu, yang bahkan nggak terjadi, sebagai potensi pun dia nggak, apalagi aktual gitu. Jadi sebetulnya ini adalah ya sebut aja persidangan yang memang dirancang untuk nakut-nakuti Gatot Nurmantio sebetulnya. Tapi karena pada waktu itu Gatot Nurmantio lagi gagah perkasa, takut menyerempet ke Gatot. Padahal Gatot juga sampai sekarang masih gagah perkasa itu mengkritik pemerintah. Bahkan kemarin dia bilang bahwa Presiden Jokowi gagal pemerintahan ini. Nah itu kan menimbulkan keonaran. Nah itu pernyataan Pak Gatot bahwa pemerintah gagal itu lebih berbahaya, lebih mampu menimbulkan keonaran daripada pernyataan Jumhur. Karena itu demi kesetaraan di depan hukum, nah mestinya Pak Gatot juga udah ditangkap hari ini nih, karena keterangan dia menimbulkan keonaran kalau berani. Dan justru seringkali intervensi itu diundang oleh NU sendiri kan. Kan NU kalau dia ini organisasi besar yang pasti bisa melakukan kompetisi pemilihan suksesi tanpa harus mengundang intervensi. Tapi justru karena Pak Said Igal itu nada politiknya tinggi sekali, maka sangat mungkin orang menganggap justru Pak Said Agil yang minta supaya negara memihak pada dia itu. Kan itu yang terbaca kan. Kan Pak Said Agil itu komisaris apa dia, kereta api apa-apa tuh. Jadi dari awal, jadi agak lucu kalau Pak Said Agil minta negara jangan intervensi. Dan dia sendiri udah negara, separuh negara kan. Demikian juga BPIP itu. Jadi kita lihat bahwa bahkan Pak Said Agil yang ingin supaya dia 3 periode itu juga pendidikan politik yang buruk bagi NU kan. Padahal banyak betul tokoh muda di NU yang kecerdasannya melampaui Pak Said Agil. Saya kemarin diskusi dengan Roy Murtado yang pikirannya bagus sekali gitu. Kenapa dia diajukan? Ya karena dia nggak punya kemampuan untuk mengundang intervensi istana. Kalau Pak Said Agil dia mengundang intervensi istana. Jadi kita bacanya begitu tuh. Tapi kan seringkali pemimpin NU itu memimpin plus, punya ambisi juga untuk jadi menteri kan. Jadi NU dijadikan semacam tempat untuk stepping stone ke arah yang lebih tinggi gitu. Padahal NU sendiri udah tinggi sekali. Kan memimpin NU itu artinya memimpin dengan akal dan memimpin dengan moral. Nah kalau masih ada pretensi untuk jadi menteri, itu artinya bagian moral itu akan ditinggalkan. Itu yang sekarang cara orang menilai NU itu. Nahdlatul Utama yang sebagai organisasi yang sudah matang, kenapa masih harus cari-cari potensi untuk masuk dalam kekuasaan? Nah itu buruknya tuh. Jadi teman kita itu akhirnya divonis 10 bulan. 7 bulan dia sudah mendekam di tahanan. 3 bulan tidak perlu ditahan lagi, itu putusan hakimnya. Secara de facto dia bebas, secara de facto kan begitu. Ya. Tapi secara de jure dia dihukum, yaitu dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita yang dianggap tidak lengkap, berkelebihan, yang potensial memunculkan keonaran. Itu pasal 15. Yang ancaman hukumannya 2 tahun. Awalnya kan yang 10 tahun. Dia itu kan ada ancaman 10 tahun, seperti Habib Rizik 3 tahun, kemudian 2 tahun. Nah, dianggap terbukti yang 2 tahun tapi vonisnya 10 bulan. Dua-duanya masih pikir-pikir untuk banding, baik jaksa maupun dari pihak Jumhur Hidayat. Dari pihak Jumhur Hidayat mungkin ada pertimbangan soal bahwa walaupun secara de facto dia tidak ditahan lagi alias sudah bebas, tapi lagi-lagi secara de jure dia dinyatakan bersalah dan itu menghakimi pikiran demokrasi. Pertanyaan saya ngeri-ngeri sedap kepada Bung Rocky. Tidak mulai dari komentar Bung Rocky. Kalau Bung Rocky jadi Jumhur Hidayat, apa yang akan dilakukan? Kalau saya akan terus meminta supaya saya dihukum, supaya konsisten gitu kan. Kan kacau struktur hukum kita tuh. Jadi secara logis, kalau disebut potensial menghasilkan keonaran, itu
seluruh PCR hari ini udah bukan lagi potensial, udah aktual menimbulkan keonaran. Janji presiden itu sudah menghasilkan keonaran itu. Jadi semua hal yang bersifat menghasilkan keonaran harusnya udah bisa dihukum kan. Jadi bagaimana mungkin kita menganggap bahwa Jumhur dan Syahganda itu akhirnya dinyatakan untuk udah keluar aja dari penjara tanpa dia tahu apa kesalahannya. Kan nggak pernah diterangkan di dalam ruang sidang apa hubungan kausalitas antara men-tweet sesuatu di ruang publik dengan menghasilkan keonaran itu. Yang bahkan nggak terjadi sebagai potensi pun dia nggak apalagi aktual gitu kan. Jadi sebetulnya ini adalah ya sebetulnya persidangan yang memang dirancang untuk nakut-nakuti Gatot Nurmantio sebetulnya. Tapi karena pada waktu itu Gatot Nurmantio lagi gagah perkasa, takut menyerempet ke Gatot. Padahal Gatot juga sampai sekarang masih gagah perkasa itu mengkritik pemerintah. Bahkan kemarin dia bilang bahwa Presiden Jokowi gagal pemerintahan ini. Nah itu kan menimbulkan keonaran kan. Gatot Nurmantio besok ya, kita interview soal gagal itu. Nah itu pernyataan Pak Gatot bahwa pemerintah gagal itu lebih berbahaya, lebih mampu menimbulkan keonaran daripada pernyataan Jumhur. Karena itu demi kesetaraan di depan hukum, nah mestinya Pak Gatot juga udah ditangkap hari ini nih karena keterangan dia menimbulkan keonaran kalau berani. Dan dia menyebarkan berita bohong. Menurut pendukung pemerintahan pasti menyebarkan berita bohong karena menurut pendukung pemerintahan kan tidak gagal. Iya, tidak gagal, tidak ada keonaran. Karena itu Gatot Nurmantio mestinya udah ditangkap. Nah di situ yang kita pahami bahwa kekuasaan ini betul-betul nggak ngerti konsep penegakan hukum, penegakan keadilan itu. Nah itu intinya sebetulnya. Nah, Jumhur dan Syahganda kan beroposisi doang itu. Dan dia nggak punya kemampuan untuk menghasilkan keonaran. Itu dua orang yang hidupnya sekitar kaum intelektual doang. Mana ada kaum intelektual yang bisa menimbulkan keonaran itu. Jadi kegagalan berpikir istana itu. Sama seperti Rocky Gerung dan Refli Harun tidak punya potensi menimbulkan keonaran. Menimbulkan keonaran di malam minggu saja. Jadi kondisi kita sebetulnya dibuat kacau justru oleh masyarakat sipil yang nggak paham demokrasinya. Maksudnya masyarakat sipil yang IQ-nya 200 itu. Itu mereka itu sebetulnya harusnya kalau kata Ibu Susi ditenggelamkan aja tuh. Kalau misalnya jadi jaksa penuntut umum, apa yang harus dilakukan? Karena kita tahu dalam kasus Syahganda, jaksa penuntut umum banding, kasasi juga. Dalam kasus Habib Rizik juga begitu. Pokoknya tidak puas. Nah, apa yang akan dilakukan kalau Bung Rocky jadi jaksa penuntut umum? Saya akan ngadu pada Refli Harun supaya saya dicecar. Karena supaya saya mampu untuk mengungkapkan bahwa saya sebetulnya disuruh untuk naikkan kasus itu. Saya disuruh untuk curhat. Jadi ya udahlah nanti kita undang jaksa ini supaya dicecar oleh Refli Harun supaya hati nuraninya itu bisa dia ucapkan di forum malam minggu semacam ini. Kalau forum malam minggu mungkin dia anggap nggak akan dipantau oleh istana atau kalau dia ngoceh. Bung Rocky, saya lompat yang lain lagi ya. Tapi ini banyak betul yang kita lompat-lompatin. Iya, tapi ngeri-ngeri sedap ini lompatnya ini. Ini soal NU. Kan dulu kan Ketua Umum PBNU kan temannya Bung Rocky, dan kita tahu bahwa NU kan punya posisi di dalam posisi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan Republik ini kan, dalam perkembangan Republik ini. Ini bagaimana Bung Rocky melihat persaingan Ketua Umum PBNU dalam muktamar nanti di 23-25 Desember di Lampung. Nama yang muncul kan Said Akil Siraj. Kemudian tiba-tiba ada nama Yahya Stakuf, ya, kakaknya Menteri Agama. Nah, Said Akil Siraj kemarin mengatakan, tolong dong, jangan lembaga negara mengintervensi. Anda yakin nggak bahwa pemerintah tidak pernah atau tidak ingin mengintervensi semacam muktamar yang memilih Ketua Umum PBNU? Pasti diintervensi dan justru seringkali intervensi itu diundang oleh NU sendiri kan. Kan NU kalau dia ini organisasi besar yang pasti bisa melakukan kompetisi pemilihan suksesi tanpa harus mengundang intervensi. Tapi justru karena Pak Said Igal itu nada politiknya tinggi sekali, maka sangat mungkin orang menganggap justru Pak Said Agil yang minta supaya negara memihak pada dia. Kan itu yang terbaca kan. Kan Pak Said Agil itu komisaris apa dia, kereta api apa-apa. Kereta api. Jadi dari awal dia juga Dewan Pengarah
era BPIP. Iya, jadi agak lucu kalau Pak Said Agil minta negara jangan intervensi. Nah dia sendiri udah negara, separuh negara kan. Demikian juga BPIP Ya, itu betul, sebetulnya. BPIP. Jadi kita lihat bahwa bahkan Pak Said Agil yang ingin supaya dia 3 periode itu juga pendidikan politik yang buruk bagi NU kan. Padahal banyak betul tokoh muda di NU yang kecerdasannya melampaui Pak Said Agil. Saya kemarin diskusi dengan Roy Murtado yang pikirannya bagus sekali gitu. Kenapa dia diajukan? Ya karena dia nggak punya kemampuan untuk mengundang intervensi istana. Kalau Pak Said Agil dia mengundang intervensi istana. Jadi kita bacanya begitu tuh. Ini pembacaan malam minggu ya. Kalau pembacaan besok pagi mungkin beda Pak lagi. Said Agil kan dia mungkin ngeri-ngeri sedap juga ngomong begitu karena yang akan dihadapi dia adalah kakaknya Menteri Agama yang konon menguat, Yahya Stakuf. Ya itu intinya begitu kan. Jadi struggle di dalam NU sendiri karena variabel politik demi untuk mencari pemimpin NU. Tapi kan seringkali pemimpin NU itu memimpin plus, punya ambisi juga untuk jadi menteri kan. Jadi NU dijadikan semacam tempat untuk stepping stone ke arah yang lebih tinggi. Padahal NU sendiri udah tinggi sekali. Kan memimpin NU artinya memimpin dengan akal dan memimpin dengan moral. Nah kalau masih ada pretensi untuk jadi menteri, itu artinya bagian moral itu akan ditinggalkan. Itu yang sekarang cara orang menilai NU tuh. Nahdlatul Ulama yang sebagai organisasi yang sudah matang, kenapa masih harus cari-cari potensi untuk masuk dalam kekuasaan? Nah itu buruknya tuh. Nah, tapi tiba-tiba ada suara yang mengatakan mencalonkan Pak JK sebagai Ketua Umum PBNU. Barangkali nggak tahu maksudnya apa. Barangkali untuk menghindari NU terus-menerus dipakai atau terpakai ya dalam dinamika kekuasaan. Tiba-tiba ada yang, dan yang lucunya ini politikus Partai Demokrat bahkan mengatakan JK bisa tuh menjadi Ketua Umum PBNU. Gimana? Ini juga nih Partai Demokrat ngapain juga ikut-ikut di situ kan? Ini sinting soal NU. NU memang besar sebagai potensi suara, tapi kita balik pada genealogi dari NU sebagai, kalau dulu orang sebut NU itu artinya pesantren. Pesantren artinya pendidikan. Pendidikan artinya integritas. Integritas artinya nilai itu. Jadi kepemimpinan nilai itu kita butuhkan dari NU justru kan. Kalau ada nama Pak Yusuf Kala itu pasti udah politis kan. Jadi seolah-olah NU itu nggak bisa tumbuh kalau nggak diasuh oleh seorang pemimpin besar yang punya kapasitas politik, dan di dalam kapasitas itu pasti ada kebutuhan untuk membawa bisnis, uang, segala macam. Nah, saya ingin lihat bagaimana NU itu kembali menjadi tempat pergulatan pikiran, gitu. Bukan tempat tukar tambah kepentingan kekuasaan atau bisnis. Nah, selama ini NU masuk di dalam jebakan itu. Seolah-olah keinginan untuk membesarkan NU selalu paralel dengan keinginan untuk menambah relasi bisnisnya. Itu bahayanya. Jadi balikkan saja pada NU sebagai tempat mendidik bangsa, bukan tempat peternakan kepentingan politik. Itu intinya tuh.